Perjalanan hidup memang terkadang tidak disangka-sangka. Kadangkala ada saja kejutan yang menyertai dalam setiap rangkaian episode kehidupan di luar skenario yang telah kita rencanakan. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu. Siapa sangka, tiba-tiba saja saya mendapat panggilan tugas di negara tetangga bersama anggota tim yang lain menyelesaikan sebuah pekerjaan di sebuah kota di Filipina. Bukan Manila, tetapi kota lain di ujung selatan Filipina. Sebuah kota di Pulau Mindanao yang sebenarnya tidak jauh-jauh amat dari Indonesia. Kota tersebut bernama Davao. Ini bukan yang pertama kali saya melakukan perjalanan ke luar negeri. Tapi, mengingat saya belum pernah ke Filipina sebelumnya, perjalanan ini membuat saya bersemangat dan seperti tidak sabar untuk mengetahui apa yang akan saya temukan di sana selanjutnya. Rencana awal perjalanan ini cukup sederhana. Terbang dari Jakarta ke Manila untuk transit sejenak, lalu lanjut ke Davao. Perjalanan pun dimulai dari Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 dengan menumpang Philippine Airlines. Sayangnya, penerbangan saya mengalami keterlambatan sekitar 1 jam dari waktu seharusnya. Philippine Airlines ini adalah maskapai full service milik Filipina. Berdiri pada tahun 1941, menjadikan maskapai ini sebagai maskapai penerbangan komersial pertama dan tertua di Asia. Untuk sebuah maskapai full service, penerbangan Philippine Airlines ini menurut saya memiliki kesan pertama yang cukup baik. Sama-sama nyaman, seperti Garuda Indonesia, dengan pramugari-pramugari yang ramah. Hanya saja, entah kenapa di penerbangan ini tidak ada layar in-flight entertainment di dalam pesawat. Bahkan juga tidak ada majalah yang bisa dibaca-baca di perjalanan. Ini agak menyebalkan karena perjalanan dari Jakarta ke Manila cukup panjang, sekitar 3,5 hingga 4 jam. Tapi oke lah, saya bisa tidur saja di sepanjang perjalanan setelah makan siang untuk menghemat tenaga. Ngomong-ngomong tentang makan siang, hidangan yang ditawarkan dalam penerbangan ini boleh dibilang lumayan. Paling tidak memenuhi ekspektasi saya sebagai layanan sebuah full service carrier. Hidangan makan siang saya saat itu cukup melimpah. Terdiri dari nasi dengan lauk dan sayur yang sekilas tampak seperti menu warteg, dengan pendamping berupa salad, roti beserta mentega, dan sepotong puding coklat. Juga ditambah pula dengan aneka minuman yang juga bisa Anda pilih. Hampir samalah dengan yang bisa kita jumpai di Garuda. Dan hidangan makan siang berupa nasi dengan file ikan dan sayur buncis yang saya nikmati waktu itu bisa diterima dengan baik oleh lidah saya yang asli Indonesia tulen. Walaupun sayang sekali, saladnya tidak. Anda juga tidak bisa minta saus sambal dalam saset karena mereka tidak menyediakan. Dan di sisa perjalanan menuju Manila, pramugari beberapa kali sibuk mondar-mandir menawarkan tambahan minum, memastikan para penumpang terhidrasi dengan baik. Saya pikir ini adalah sebuah layanan yang bagus. Pesawat Philippine Airlines yang saya naiki pada akhirnya menyentuh landasan Bandara Internasional Ninoy Aquino di senja hari. Setelah mendarat, saya turun dari pesawat dan segera melangkah melewati koridor panjang di Terminal 1 untuk menuju tempat pemeriksaan imigrasi.
Koridor tersebut tampak lengang, seperti tidak banyak orang yang bepergian. Terminal 1 Bandara Naya ini tidak terlalu besar, dan di koridor yang saya lewati ini tidak banyak yang bisa dilihat. Namun, suasana sepi tersebut ternyata tidak berlangsung lama. Setelah sampai di tempat pemeriksaan imigrasi, barulah tampak keramaian para penumpang yang antri hingga mengular. Ada dua antrian di sana, antrian pemegang paspor dalam negeri dan antrian bagi pemegang paspor luar negeri. Sayangnya, untuk antrian pemegang paspor luar negeri tidak disediakan autogate dan masih menggunakan pemeriksaan secara manual. Untungnya, petugas imigrasi yang saya hadapi tidak memasang wajah seram dan hanya menanyakan berapa lama saya akan tinggal. Selepas pemeriksaan imigrasi, saya masih harus mengambil barang bawaan di tempat pengambilan bagasi dan melaporkannya ke meja transit. Hal ini agak membingungkan karena saya pikir saya tidak harus sibuk mengurusi bagasi lagi, mengingat penerbangan saya ke Davao menggunakan maskapai yang sama. Dan yang tidak kalah membingungkannya adalah apa yang harus kami lakukan selanjutnya untuk menuju Terminal 2, tempat keberangkatan penerbangan kami ke Davao, karena tidak ada informasi maupun petunjuk yang cukup jelas. Setelah beberapa kali bertanya kepada petugas, akhirnya diperoleh informasi bahwa kami harus keluar dari gedung terminal dan menaiki shuttle bus menuju Terminal 2. Dan itulah hal yang kami lakukan selanjutnya. Walaupun di dalam hati saya agak ragu-ragu dengan penampilan shuttle bus ini, karena berbentuk benar-benar kotak dan berwarna hitam kelam, tampak seperti bus-bus tahanan di film-film barat. Dan entah kenapa perjalanan menuju Terminal 2 ini terasa lama sekali. Sepertinya bus yang saya naiki terus melewati daerah antah berantah di sekitaran bandara, sebelum akhirnya sampai di depan pintu masuk Terminal 2. Terminal 2 Bandara Naya ini adalah terminal domestik dengan bangunan minimalis modern yang cukup luas dan terdiri dari banyak gate. Selain terdapat fasilitas ruang tunggu penumpang, ada pula toko-toko maupun tempat makan, serta coworking space. Tapi saya belum menemukan musola walaupun sudah berkeliling dari ujung ke ujung. Cukup lama juga saya menunggu di Terminal 2 ini, karena lagi-lagi penerbangan ke Davao mengalami keterlambatan, hingga 2 jam. Saya berusaha memasang muka sesantai mungkin, sehingga beberapa kali sempat diajak ngobrol calon penumpang yang lain di sekitar saya dengan memakai bahasa Tagalog karena dikira orang lokal. Memang, kalau hanya melihat penampilan sekilas, Anda akan susah membedakan mana orang Indonesia dan mana orang Filipina karena terlihat mirip. Pada akhirnya, setelah hampir jam 10 malam, pengumuman untuk penerbangan Philippine Airlines menuju Davao terdengar. Kami pun terbang kembali selama sekitar 2 jam sebelum akhirnya landing di Bandara Internasional Davao menjelang tengah malam dan dijemput oleh kolega kami yang baik hati di sana. Nah, seperti apa wajah kota Davao dan kehidupan di sana? Nantikan dalam video selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel ini.
Saya Anjas. Wassalam.